Em, kalau kita bicara ya, kalau kesibukan pasti akan lebih sibuk dan ya masalah rumah tangga sih kalau bagi saya ya bisa dilakukan. Kalau bagi saya di rumah juga masih tetap, cuma mungkin jamnya aja yang berbeda gitu, yang tapi pelan kan anak saya juga sudah diterima di spesialis BPJS spesialis opsin ya, jadi memang dia juga jarang banyak di rumah, tapi begitu sekali di rumah ya untuk dia berangkat ke rumah sakit pagi gitu ya, kita pagi-pagi harus nyiapin. Saya kalau pagi sih biasanya kalau dia kan senangnya ya kalau pagi yang ringkes-ringkes aja gitu ya, bisa sih saya buatin sayur-sayuran, kemudian juga seperti yang dulu dia senangnya kan yang healthy food lah, jadi paling ya sayur, ikan gitu. Ya masih bisa kan, malam bisa disiapin, pagi langsung gitu kan bisa. Gitu. Kalau hobi dulu sempat hobi berpeternak juga, masih dilakukan ya itu? Masih ini banyak, ini kemarin juga habis panen padi, cuman memang sekarang itu kan agak susahnya ngumpulin ya, karena kadang-kadang kadang-kadang kita mau ngundang nggak taunya ada acara-acara mendadak gitu, apalagi kan Desember ini kan banyak dari kementerian dan lembaga yang ngundang atau banyak beraktivitas, berkegiatan, dan penerimaan penghargaan juga banyak. Padahal saya udah berbagi gitu. Jadi kalau sekarang tapi panen ya panen sendiri, ya kayak sama tim aja yang di rumah gitu kan. Ngerawat juga masih. Cuman yang nggak bisa itu adalah ngundang teman-teman ya, komunitas itu ke rumah, karena kan kita panen sore banget gitu, atau kalau enggak ya sewaktunya ada gitu. Proses karir saya ini kan sudah sangat panjang, dari mulai tahun 89 sampai ya sekarang, coba dihitung sendiri gitu ya. Ada yang 17 tahun saya ada di perbankan, kemudian 10 tahun saya ada di oil and gas, dan setelah dari oil and gas kan saya di pemerintahan, di birokrasi ya. Tentu dari dulu juga sudah bisa membagi waktu, cuman perbedaannya kalau namanya kita dulu di perbankan ini kan, di perbankan maupun di oil and gas ini kan ritme kerjanya ini kan teratur. Dari kalau dulu masih ada sebagian separuh di perbankan ini kan Senin sampai Sabtu, tapi terus kemudian ada waktu yang sudah mulai Sabtu libur. Kemudian apalagi saya dengan waktu di oil and gas ini operator sebagai partner ini kan Exxon Mobil itu sama lebih lagi. Jadi kalau betul-betul rapat atau kegiatan itu ya Senin sampai Jumat itu saja, Sabtu Minggu udah tidak ada gitu, sehingga baru setelah birokrasi ini kan berbeda gitu. Birokrasi itu saya pada saat pertama kan dengan Pak Hendy, saya sebagai wakil wali kota mungkin masih bisa tidak terlalu banyak lah pekerjaan, walaupun saya menerima dawuh dari waktu itu Pak Hendy kan ada beberapa kegiatan yang menjadi istilahnya bagian saya lah gitu ya, jadi mungkin kayak pemberdayaan perempuannya, kemudian masalah sosial dan sebagainya. Nah waktu itu sih masih inilah nggak terlalu berat gitu ya, tapi ya begitu sekarang setelah Pak Hendy dilantik ini ya baru merasakan betul-betul yang full sekali gitu. Tapi ya karena memang dari dulu sudah teritme, sudah ada bisa membagi antara rumah tangga dengan pekerjaan, ya tetap alhamdulillah sampai sekarang juga masih bisa terbagi, walaupun mungkin yang hampir 3 bulan belakangan ini kan ya lebih berat gitu ya, lebih repot karena yang pertama kan masih sendiri, istilahnya kan dari wakil langsung menjadi PLT wali kota, dan itu kan tidak dinyana, tidak disangka, tahu-tahu belum ada perencanaan apa-apa langsung harus memegang istilahnya yang tertinggi lah ya, mantul yang tertinggi. Tapi ya alhamdulillah berkat
teman-teman semua, dan ini pun kan hanya meneruskan ya sifatnya, sehingga kebijakan-kebijakan visi misi ini kan masih tetap Hendy dan Ita. Nah tapi mungkin stylenya lah ya, style yang mungkin cara memimpin kan setiap orang pasti berbeda. Nah kalau saya mungkin lebih ke perempuan ya, jadi mungkin lebih agak rigid, agak ceriwis gitu ya, atau mungkin agak perfect gitu. Tapi sebenarnya sama juga di dalam hal kebijakan tidak ada perbedaan, tetapi kan pastinya ada sesuatu hal yang dinamis, karena kan pasti disesuaikan dengan, mungkin kalau visi misi sih sama, tetapi dalam hal pengelolaan, treatment ini kan nanti di tahun yang akan datang pasti bisa berbeda, karena selain juga ke depan ini kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang utamanya lagi kan pasti terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat gitu ya, yang notabene pada saat sekarang kan kalau Pak Jokowi ini kan pada tahun 2023 pemerintah daerah ini kan harus siap dengan kondisi kalaupun terjadi namanya resesi global. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan di pemerintah daerah ini harus dilakukan, utamanya ada 2 fokus kan, energi dengan kedaulatan pangan. Nah ini yang mesti kita harus lakukan, karena kalau kita melihat dari visi dan misi ini kan kayak energi kita tidak punya, kemudian kedaulatan pangan juga hal yang kecil gitu ya, memang ada pemberdayaan masyarakat itu urban farming, tetapi kan bukan dari bagian yang besar gitu, sehingga kan kita juga harus bagaimana ini menyambungkan, menyinergikan, menyinkronkan dengan program-program yang ada. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.